Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala aidan, faqra ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah, teman-teman, ikhwan, teman-teman, akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kesunyian dan juga penuh dengan kebahagiaan. Sunyi karena di negeri kita saat ini sedang tidak terjadi keramaian, ya. Sedang ada himbauan di beberapa daerah, di beberapa negeri yang di jalan-jalan sepi, ya. Contohnya di daerah Cipondos ini, di daerah Sipon, banyak sekali pedagang yang dahulu mereka berdagang, sekarang sudah tidak. Maka kita doakan semoga negeri kita ini cepat-cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negeri yang aman, negeri yang baik. Kemudian semoga virus yang sekarang melanda negeri kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat angkat. Semoga semuanya bisa kembali dalam keadaan lebih baik lagi. Bukan kembali seperti kemarin yang dulu-dulu, tapi kembali kepada yang lebih baik lagi. Karena bisa jadi kalau kembali seperti kemarin, nanti akan ada lagi problem seperti ini. Tapi ketika jauh lebih baik apa yang sekarang kita lakukan, jauh lebih baik apa yang sekarang kita kerjakan, insya Allah. Makanya seorang muslim yang mukmin adalah yang dia selalu memperbaiki diri lebih baik daripada hari yang kemarin. Ikhwah wa akhwati fillah, teman-temanku sekalian, ikhwan akhwat yang saya cintai karena Allah. Kita lanjutkan pelajaran kajian kelas tahsin kita pada malam hari ini. Kita membahas sifat huruf. Nah, sifat istitalah ini adalah sifat terakhir, ya, yang berarti memanjang, gitu ya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan akhir dari pembahasan sifat, ya, di kitab Ibnul Jazari. Oke, itu yang harus dicatat. Tidak ada tambahan lagi. Ketika nanti kita buka buku, misalkan ada buku namanya buku Syafi'i, metode Syafi'i, di sana tambahkan lagi, yaitu sifat gunnah. Jadi sifat gunnah ini adalah sifat yang saya belum temukan di manakah sifat gunnah ini berada, ya. Yang pasti adalah ini mungkin ijtihad, ya, atau mungkin nukilan dari si pengarang kitab. Ya, untuk lebih jelasnya saya tidak menemukan gunnah ini merupakan daripada sifat. Nanti teman-teman bisa buka buku metode Syafi'i. Nah, kemudian pembahasan kita pekan lalu sedikit kita akan singgung, yaitu kita membahas sifat at-tafasyi. Sifat tafasyi, ya, sebagaimana maknanya, ya, bahwa tafasyi ini adalah intisyar, menyebar. Ya, secara bahasa, yang sedangkan secara istilah adalah menyebarnya angin, ya, di dalam mulut. Maknanya seperti itu. Jadi menyebar. Di sana ada satu huruf, yaitu huruf sya. Ya, huruf apa? Huruf sya. Huruf sya. Jadi cara mengucapkannya, suaranya disebarkan dulu di dalam mulut. Ya, tidak boleh di luar. Sya, sya, tidak boleh. Tapi sya, sya dalam mulut. Bukan sh,
Tapi sya. A'udzu billahi minasya. Sya gitu ya. Minasya. Nah, itulah pelajaran kita pada pekan lalu, yaitu sifat tafasyi. Sekarang kita akan masuk sifat yang baru, terakhir, yaitu adalah sifat istitalah. Ibnul Jazari mengatakan, di sana ada baitnya, wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha illa miwarra wa bitakririn ju'il walid tafashishinu walid tafashishi. Jadi tafasyi yaitu huruf sya, kemudian wadad dan istatil, kemudian huruf do, ya, do dan istatil. Jadi huruf do, ya, huruf do istitalah. Jadi huruf istitalah hanya satu, yaitu huruf do. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan ini ada 7. Yang pertama adalah sofir, kedua qalqalah, ketiga al-lin, keempat inhiraf, kelima takrir, keenam tafasyi, dan terakhir adalah istitalah. 7 sifat ini adalah sifat yang disebut dengan sifat yang tidak memiliki lawan, ya, atau ya disebutkan makna yang lain adalah sifat zaidah, atau lagi sifat ghairu zatiyah. Jadi sifat ghairu zatiyah atau zaidah, tambahan. Jadi setelah kita menyempurnakan 5 sifat pada setiap huruf, maka ditambahkanlah sifat ini. Ya, sifat ini adalah sifat yang harus ditambahkan. Kalau tidak ditambahkan akan mengurangi kesempurnaan bacaan Al-Quran kita. Satu contoh yaitu di sifat qalqalah. Kalau kita bertemu dengan huruf qalqalah, ya, yang ada 5, qutbu jadin atau baju di toko, maka ya ketika ada huruf yang sukun, kita tidak memantulkan, itu akan fatal sekali, ya, kesalahannya. Contohnya, qul huwallahu ahad, 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 Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, gitu bacanya, ya. Jadi bukan dal, malah jadinya huruf ta, yulad, gitu ya, ini huruf ta. Maka ini ya dikhawatirkan akan terjadi kesalahan yang fatal. Maka dari itu sifat qalqalah ini atau sifat ghairu zatiyah atau sifat ya zaidah menyempurnakan ya setiap hurufnya. Maka tanpa sifat ini huruf tersebut tidak akan sempurna. Teman-teman sekalian, ikhwah wa akhwati fillah, itulah sifat istitalah ya yang ada dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Sekarang kita akan membahas pengertiannya. Yang dimana pengertian daripada istitalah secara bahasa istitalah adalah al-imtidad. Imtidad artinya memanjang. Apanya yang memanjang nanti kita akan bahas, ya. Jadi istitalah memanjang, ya. Apanya yang memanjang? Suaranya. Nah, nanti kita akan bahas secara istilahnya. Secara istilah yang namanya istitalah memanjangkan suara, itu suaranya dari awal salah satu tepi lidah sampai lidah. Lidah mana ini? Sampai akhir lidah. Afwan, itu ada kesalahan ketik saya. Jadi teman-temanku sekalian, seperti ini. Ini lidah. Jadi tepi lidah ini huruf do makhrajnya. Kita tahu makhraj huruf do di sini, ya, memanjang lidahnya menjulur ke depan, ya, menjulur ke depan.
Dan do ini adalah huruf yang memang sangat sulit sekali untuk diucapkan dengan sempurna, ya. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Jadi do itu di sini. Ini ya. Jadi dimanjangkan ke depan. Manjangkan. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah imdadus saut min awal ihda hafatay lisan ila akhiriha. Jadi memanjangnya lidah dimulai dari tepi lidah sampai dengan ujung. Jadi ke depan. Terutama huruf ini dalam keadaan sukun. Ya, hati-hati. Sukun. Atau dalam kurung ke depan itu maksudnya mendekati makhraj la. Ya, jadi mendekati makhraj la. Bukan makhraj ini ya, bukan makhraj da ya. Tapi makhraj la sebenarnya, turun. Jadi hanya ininya saja yang naik, ininya turun. Kalau semuanya naik begini, salah ya. Jadi mendekati makhraj la. La itu di mana? Di belakang gigi kita. Jadi walau ya. Tapi hati-hati jadi huruf dal. Ya, makanya tidak disarankan sampai menempel ke belakang gigi ya, sampai menempel ke belakang gigi. Kenapa? Kalau nempel ke belakang gigi ujung lidah kita, maka bukan lagi huruf do ya. Bukan lagi huruf do, tapi huruf apa? Huruf da. Gitu ya, atau ke gigi dia. Makanya tidak disarankan ke gigi ya, ke atas. Walau hati-hati ujung lidahnya nempel. Ya, untuk melatihnya teman-teman bisa menaruh satu benda yang sangat tipis seperti mungkin penggaris kecil gitu ya di belakang gigi kita sini. Walal. Jadi jangan sampai walat jangan sampai nempel. Walau ke samping. Walau. Jadi lidahnya manjang. Lah itu ya, sehingga teman-teman sekalian ya menyentuh dari gigi taring sampai dengan gigi depan ya, yaitu gigi yang disebut dengan gigi seri atau dalam bahasa Arabnya sanaya ya, gigi sanaya. Jadi dari gigi taring sini sampai gigi depan, inilah. Jadi hati-hati. Walau, jangan walat kelak malah, ujung lidahnya kelak. Tidak ya. Walau langsung ke gigi, kemana? Ke geraham depan sini. Jadi dari geraham belakang ke geraham depan. Mana geraham depan itu? Di belakang gigi taring pas. Jadi gigi taring ada 4 gigi seri. Nah di sinilah gigi taring. Walau walat tapi walau itu teman-teman ya. Jadi hurufnya huruf do. Nah, dalam pengertian yang lain, mengucapkan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai dengan ujungnya di sebelah kiri atau kanan. Jadi boleh kita ya sebelah kiri atau sebelah kanan. Walau. Jadi tidak boleh menyentuh gigi al-aniyab, gigi taring. Jadi sampainya gigi mana? Gigi geraham depan. Jadi gigi geraham itu dimulai dari gigi taring ke belakang. Jadi itu gigi geraham. Jadi memanjangnya sampai gigi geraham depan. Makanya tidak boleh walau. Jadi cuma di belakang doang gigi taringnya. Walau. Salah. Walau. Nah, panjangin ke depan. Ya, jadi makhraj huruf do tepi lidah sini disentuhkan ke gigi geraham. Ya. Jadi gigi gerahamnya yang mana? Ya, semua gigi geraham. Jadi dari gigi geraham belakang walau gitu ya. Walau jangan walau. Jadi cuma gigi geraham belakang dong yang kesentuh atau yang menempel. Ya. Ini yang salah. Yang sering sekali terjadi kesalahan sampai ya ujung lidahnya menempel kemana? Ke
gigi seri. Ya, ini salah. Yang benar hanya sampai gigi geraham depan, yaitu di belakang gigi taring. Ya. Walau, jadi teman-teman nanti bisa melihat kaca dan rasakan ya apakah menempel ke gigi taring depan atau tidak. Gitu ya. Walau tidak walau jadi sampai gigi geraham depan sini, di belakang gigi taring. Itulah makhraj huruf do dan juga sifatnya huruf do. Nah, kemudian untuk sifatnya, afwan ini sepertinya saya salah ketik ya, di situ malah menulis huruf so. Nah, jadi hurufnya bukan huruf so ya, huruf do gitu ya. Afwan, huruf do ditambah titiknya. Jadi huruf do ini yang memiliki sifat yang 5. Hamas, tapi bukan hamas dia lawannya berarti. Apa itu lawannya hamas? Jahar. Ya, jadi so dengan do ini selalu berlawanan. Kadang mereka sepakat dalam satu sifat yang lainnya. Jadi do sifatnya lawan dari hamas. Berarti apa? Jahar. Kalau so benar, ya hamas. Kemudian rokhawah. Do ini ya makhrajnya sifatnya rokhawah. Sama seperti huruf so. Ya, jadi suaranya. Makanya dia ada sifat istitalah di sana. Ya, imdadul lisan. Jadi ada sifat istitalah. Makanya dia tidak boleh dimatikan. Ya. Alam naj'al dalam surah Al-Fil, ya. Ya, dalam surah Al-Fil ya, fi tadlil tidak boleh fi tadlil tidak fi tadlil. Jadi memanjang sampai gigi geraham depan. Fi jangan ya, bedanya sangat tipis sekali ya. Kemudian do juga memiliki sifat isti'la, tebal ya, suaranya menebal. Kemudian itbaq, menutup ya, sama seperti huruf so. Dan yang terakhir adalah ismat. Jadi 5 sifatnya selain hamas itu dia sama huruf do ini ya. Kemudian tambahan satu lagi, do memiliki sifat istitolah. Ya, apa itu istitolah tadi? Memanjangnya suara ya, atau memanjangnya lidah kita ke depan. Apanya itu? Sini, tepi lidahnya sampai sini. Ya. Jadi tepi lidahnya memanjang ke gigi geraham depan. Ya, gigi geraham depan di mana? Di belakang gigi taring. Ya, walau tidak boleh walad di gigi seri ya, ke huruf la. La ya, la itu di mana? Ke gigi. La. Walad tidak boleh walad. Atau enggak keda, walau. Salah lagi nih ya. Jadi yang salah menyerupai do ini menyerupai da, atau dia mendekati makhraj la. Ya, jadi huruf do ini istitolah artinya mendekati makhraj huruf la ya. Tapi seringnya do ini salah hurufnya ya, jadi huruf da. Ini kesalahannya, yaitu di mana? Ditaruh di gusi. Walad. Nah, walad dolin atau walab to malah jadinya ya. Ini yang seringnya adalah huruf da ya, sedangkan makhrajnya dan sifatnya yang benar pada istitolah ini yaitu do mendekati makhraj huruf la, namun mendekati ya, tidak ke huruf la, mendekati huruf la. Di mana? Ke gigi. Ke gigi mana? Ke gigi taring sampai gigi seri yang 4 itu. Gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah pelajaran kita pada malam hari ini adalah sifat istitolah, yang dimana istitolah ini memanjangkan suara. Ya, memanjangkan suara
pastinya adalah memanjangkan lidah ke depan. Apa itu tepinya ini? Yang disentuhnya, yang harusnya ke gigi geraham, ya, ketika dia memiliki sifat istitolah dijulurkan ke depan, mendekati huruf la, ke giginya, ya, mendekati huruf la. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi bukan ke huruf la malah mendekatinya, tapi nempel ke huruf da, yaitu apa? Ujung lidahnya ditempelkan ke gusi. Ini yang sering sekali terjadi kesalahan, ya. Jadi walat dolin fitat lil fitat tidak boleh fitat lil walau dolin. Jadi makanya bacanya tidak langsung dimatikan. Walau do tidak boleh, ya, tapi walau dolin itu. Semoga nanti teman-teman ya bisa dicek bacaannya ya di surah yang berkaitan dengan huruf do ini, nanti kalau sampai ya ayat yang berkaitan dengan huruf do nanti bisa kita cek ya. Kita lanjutkan materi kita yaitu tahsin surah Asy-Syams. Pada pekan lalu kita telah mempelajari surah Al-Lail ya dan beberapa pelajaran di dalamnya. Sekarang kita akan fokuskan di surah Asy-Syams ini. Di surah Asy-Syams ini hampir sama dengan surah Al-Zalzalah. Ya, jadi surah Al-Zalzalah. Apa itu? Yaitu ya ada alif di akhir. Teman-teman sekalian, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, mad tabi'i apabila berada di akhir, gitu ya. Apabila berada di akhir, maka cara bacanya dilebihkan sedikit panjangnya. Dilebihkan sedikit panjangnya. Dan berbeda ketika dia berada di tengah ayat. Ya, contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia hanya naik. Alamin. Alamin. Ghairil maghdubi dubi alaihim walad. Gitu ya. Dubi. Dubi. Tidak boleh. Dubi. Kepanjangan. Jadi hanya naik saja. Ya, ini cara baca mad tabi'i ketika berada di tengah. Ya, berada di tengah apa? Di tengah surah. Dan sekarang mad tabi'inya berada di akhir. Bagaimana cara bacanya? Sama seperti surah Al-Lail ya pada pertemuan kita pekan lalu, yaitu tambahkan sedikit atau bisa kita katakan ya nisful harokah. Jadi tambahkan wasyamsi waduhaha. Nah, ini jedanya nih. Duhaha. Ha, tidak boleh duhaha. Ha 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 ha, tidak. Tambahin sedikit. Duhaha. Kenapa? Untuk melepas ya, karena mad tabi'i ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jazari, lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Maksudnya apa? Hawa'i tantahi, sampai pada kadar panjang matnya. Ketika dia berada di akhir, ya, maka dipanjangkan sampai tidak ada batasnya di sana. Maksudnya apa? Jangan seperti kayak ada penahan, ya. Jadi kalau kita tahan, duha, kan duha, kita mau kita tahan karena untuk apa? Melanjutkan huruf setelahnya. Duha, gitu. Duha, nah, huruf selanjutnya. Tapi ketika dia berada di akhir, dilepas, ya. Duhaha, gitu ya. Ha, tapi tidak boleh ha, ini terlalu panjang ya. Duhaha, gitu ya. Wasyamsi waduhaha. Do, hati-hati ya. Saya akan bacakan teman-teman sekalian dari ayat pertama sampai dengan ayat 15 ya, fokus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wash. Nah, ini huruf sya ditaruh di dalam mulut kita, nafasnya. Wasyamsi S. Wash dalam mulut, si keluarkan semuanya. Wasyamsi, bedakan ya, sa dengan sya. Jadi kalau sya adanya dalam mulut. Wasyamsi waduhaha. Istitalah diletakkan sifat zaidahnya ini lebih tepatnya ketika huruf do-nya dalam keadaan sukun. Adapun dalam keadaan biasa, do-nya biasa ya. Jadi tepi lidahnya ditempelkan ke gigi geraham. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Qa, tidak boleh qu. Wal qamari, tidak boleh qu. Qa, dibuka, dia infitah. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Teman-teman sekalian, pelajaran selanjutnya adalah hati-hati ya, kita ulang ini ha dengan ha, makharijul hurufnya. Kalau ha di atas zakun kita bagi laki-laki, kalau ha di bawah zakun kita sedikit, satu ruas jari. Adapun akhwat bisa 4 jari ditaruh di lehernya seperti ini. Ya. Di jari tengahnya inilah huruf ha. Ya, di jari kelingkingnya inilah huruf ha, gitu ya untuk yang akhwat. Wan-nahari idza jallaha. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal-ard, hati-hati. A, ra-nya naik ke atas. Wal ard, langsung do, ya. Wal ardi. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsiu. Nafsiu, tidak boleh dimatikan. Wa nafsiu, tidak boleh. Wa nafsiu wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Hati-hati dengung. Ong ditahan yang lama. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud. Hati-hati huruf za. Ya, dia memiliki sifat rokhawah selain daripada sifat syiddah. Ya, jadi jangan dimatikan. Ya, za. Wa ya kadzab, ya wa kad. Tidak boleh bacanya kad. Dalam surah Al-Ma'un ini sudah kita sedikit bahas waktu itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu. Kadzabat. Nah, dikasih hamas. Kadzabat Samudu bitagwaha. Idzin iklab. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas bagaimana cara baca iklab yang benar. Oke? Jadi yang pertama fokus dulu pada iklabnya dulu ya, hati-hati. Iklab, hukum iklab nun ketemu dengan ba jangan ditempelkan. Ini pendapat yang paling kuat. Untuk pembahasannya dulu pernah kita bahas karena ada yang bertanya ya. Ingat ya, yang paling benar ya adalah tidak ditempelkan bibirnya. Idin, tidak boleh idin. Yang benar idin ya. Wasalisul iqlabu
indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya dalam kitab beliau Tuhfatil Atfal. Idzin ba'atsa ashqaha tidak faqu faqala lahum rasulullahina. Hati-hati. Tidak boleh rasu. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم sama ya sekali lagi saya baca fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha fala wala yakhafu 'uqbaha jangan uqbaha ikut tebal uqbaha wala yakhafu 'uqbaha gitu ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya akan bacakan satu ayat ya sekali bacaan, nanti teman-teman bisa mengikuti cara bacanya ya. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Wasyamsi waduhaha. Silakan. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها وقب فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya saya akan minta satu orang untuk mengulangi bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Nanti bacanya kita bagi ayat ini bagi 6 ya. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kepada Akhina Arif, tafadhal. Sudah terlihat Ustadz? Ya, sudah. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari. Hanya yang terakhir dilepas. Wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha Talaha dilepas. Talaha dilepas saja, jangan talaha, talaha, talaha. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Jangan jallaha. Wan nahari idza jallaha. Jadi bagus seperti itu ya. Jadi bacanya dilepas aja suaranya. Laha gitu. Jangan ditahan. Laha laha laha. Semua maqtabi'i begitu bacanya. Gitu ya Akhina Arif Fahmi. Semoga Allah sempurnakan lagi ya kurang dari Ya, bacaan. Barakallahu fikum. Syukron Ustaz. Iya wa iyyakum. Selanjutnya Akhina Zaid. Tafadhal. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Ini bedakan ha dengan ha. Toha jadi di atas zakun kita. Toha ha, toha, toha
ha. Ulangin lagi. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tohaha. Jayid gitu ya. Nanti difokuskan lagi ha sama ha-nya. Begitu akhirnya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan ya. Barakallahu fikum. Amin. Selanjutnya pada Budi Sutanto. Pak Budi, tafadhal Pak Budi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Budi, sehat Pak Budi? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah Pak Budi. Nah Pak Budi, bacakan ayat ke-6 Pak Budi sampai dengan ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sekali lagi, Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jayid. Ulangin lagi. Qad aflaha man zakkaha. Lembutkan di huruf ha-nya. Qad aflaha ha. Qad aflaha man laha. Jangan laha itu dia bukan hames ya. Hamesnya ketika dalam keadaan itu memang makhorijul hurufnya ya, bukan sukun. Hames. Hames itu ketika dalam keadaan sukun. Qad aflaha itu bukan hames. Laha untuk membedakan. Laha dengan laha. Gitu. Qad aflah. Afnya sempurnakan dulu. Afnya sempurnakan. Hamesnya. Qad aflaha. Ya, Qad aflaha man zakkaha. Hasan, barakallahu. Fa hames ya tadi ya. Ya, hamesnya. Ya, sama ka fa betul ya. Af. Ya, jangan aflaha. Dialirkan. Iya. Nah, ya, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacaannya. Selanjutnya Eko Rusmanto. Pak Eko, tafadhal Pak Eko. Ya, naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Pak Eko. Semoga sehat. Semoga saja sehat semua. Ini kayaknya lagi bendeng suaranya. Enggak. Oh, enggak. Ya, silakan Pak Eko. Dari ayat berapa Ustaz? Dari ayat 9, ulangin lagi tadi. Ayat 9 sampai dengan ayat 11. Qad aflaha man zakkaha. Jangan terlalu lama. Zakkaha. Kalau di tengah dia cepat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samudu bitagwaha. Jayid Pak Eko.
Hati-hati ya kadar mat ketika berada di tengahnya itu. Kalau di tengah dia hanya naik saja. Tidak terlalu dipanjangkan ya. Karena dia akan ada huruf setelahnya. Jadi makanya ada batas. Qad aflaha man zakkaha. Baru. Kaha tidak. Kaha tidak. Kaha. Enggak. Itu kalau di tengah. Kaha. Hanya naik aja. Oke? Ya, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan Pak Eko. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum wa jazakumullah khair. Selanjutnya kepada akhina Muhammad Fator. Tafadhal akhina. Dari ayat berapa Pak Ustadz? Dari ayat tadi terakhir Pak Eko baca sampai ayat 11. Sekarang ulangi dari ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-13. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Izin ba'as asqaha. Lagi, idim pelan-pelan. Idim ba'sa asqaha. Izin ba'sa asqaha. Ba'asa. Idim ba'asa. Izin ba'sa asqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lagi. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Wa suqyaha. Jadi ada hentakan di sini nih. Wa suqyaha yang dikeluarkan ke atas. Wa suqyaha. Begitu. Semoga Allah sempurnakan lagi akhirnya Fator. Baru pertama gabung ya? Sebelumnya sudah pernah, hanya saya jarang ikut. Barusan lagi ini Pak Ustadz ya. Allah, Masya Allah. Ya, semoga Allah istiqomahkan ya. Akhirnya Muhammad ya Fator ya. Ya. Barakallahu fikum. Syukran. Selanjutnya kepada akhina Awi, tafadhal. Akhina Awi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Min sedikit. Fa'aqaruha. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Wala yakhafu 'uqabaha. Jayyid, Hasan. Hakadha. Seperti itu ya bacanya. Tambahin sedikit ya di matnya ketika berada di akhir, di semua cara baca mat. Wal-laili idza yaghsha wad-duha wal-laili idza yaghsha wal-laili idza saja. Seperti itu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan. Ya, barakallahu fikum. Sehat-sehat akhi. Sehat juga Ustaz. Ya. Ya, semoga istiqomah terus akhi. Jazakallahu khairan. Iyyakum jazakallahu khair. Selanjutnya kepada sekarang yang akhwat. Kepada Fitria Handayani, tafadhal. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baik Ustaz. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Coba suaranya dilepas di ayat terakhir. Wan nahari idza jallaha. Mendayu coba. Biar enggak ketekan. Wan nahari idza jallaha. Nah, seperti itu. Jadi jangan ditekan. Wan nahari idza jallaha. Jangan. Wan nahari idza jallaha. Dialihkan aja. Mendai. Hah? Saya tadi duduknya nggak menunduk gitu, Ustaz. Oh, jadi menekan ya. Masya Allah. Ya, gitu. Dilepas aja, dilepas tegap badan. Biar lebih bagus lagi, udah bagus bacanya, ya. Tinggal tadi aliran nafasnya aja, ya, intonasi suaranya aja. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang, ya. Barakallahu fiki. Terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya kepada Mega, tafadhal. Pada Mega ayat 4 sampai dengan ayat 6. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Tambah lagi sedikit lagi. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Nah, begitu bagus. Wal ardi wa ma tahaha. Itu bagus, Masya Allah. Ya, sedikit aja tadi ya, wassama, ya, dipanjangkan lagi kadarnya 2 sampai 3 kali ya ayunan tangan kita, atau panjangnya sampai dengan 4 sampai 5 harokat. Gitu ya, Tina Mega. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Barakallahu fiki. Syukron Ustaz. Iya. Selanjutnya kepada Anis Fauzia. Tafadhali. Iqra'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jayyid, barakallahu fiki. Bagus ya. Nina Anis, semoga Allah sempurnakan lagi, Allah tambahkan lagi, terus hafalkan Al-Quran. Ya, jadi hafiz Quran insyaallah semuanya juga ya, teman-teman sekalian. Barakallahu fiki. Bagus ya. Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, iya. Selanjutnya kepada Tina Sumyani. Bu Sumyani, tafadhal. Baik, Ustaz. Dari ayat 9 sampai dengan ayat 11. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samudu bitagwaha. Hati-hati, go-nya dialirkan. Bitagwaha. Kadzabat, hamsnya. Ulangi lagi. Kadzabat Samudu bitagwaha. Gitu. Masya Allah. Barakallahu fiki. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya ya. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Tapi istiqomah ya. Insya Allah Ustaz doakan. Ya. Siapa nih yang belum? Ani Mardiani. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Sekali lagi, putus-putus suaranya wala. Oh ya. Min 14 Ustaz? Wala yakhafu. Wala yakhafu. Naam. Wala yakhafu uqbaha. Jayid, barakallahu fiki. Tahassan, semoga Allah sempurnakan, Allah mudahkan lagi untuk bisa dihafal ya apa yang sudah dibaca. Kepada Tina Rahma Syarifuddin, tafadhal Tina Rahma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah. Silahkan. Dari ayat 1. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Lagi wal qamari, ulangin lagi. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Hati-hati, wan naha, jangan naha. Naha. Naha, ha. Wan naha, jangan naha. Naha, naha beda. Wan nahari idza jallaha. Coba lagi. Wan nahari idza jallaha. Iya, coba satu ayat lagi, ayat 4. Wal laili idza yaghshaha. Iya, begitu bacanya. Jadi jangan ini hanya keluar secara makhrajnya aja, ya. Ha. Tapi ketika sudah menjadi sifatnya, dia harus tipis, ya. Suaranya harus turun, begitu kan? Naha jadinya, bukan naha. Kalau naha dari makhrajnya aja mungkin benar, ya. Naha. Tapi secara sifatnya tidak. Makanya sifat makhraj ya dan sifat ini saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya kalau hanya bisa membacanya hanya makhrajnya saja belum sempurna sampai sifatnya diberikan, terutama sifat zatiyahnya.
Dan terlebih lagi ya sifat yang menyempurnakan itu sifat ghairu dzatiyah. Ini yang kita pelajari tadi, yaitu sifat istitalah. Gitu ya. Nah, Bagi teman-teman sekalian, semoga Allah sempurnakan lagi bacaannya Tina Rahma ya, dan bisa menghafalkan Al-Qur'an apa yang sudah dibaca. Ya, barakallahu fiik wa barakallahu jami'an. Wa iyyakum wa iyyakum. Ya. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada host mungkin untuk memimpin pertanyaannya. Tafadhali, siapa yang mau bertanya silakan. Mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz bagaimana pengucapan huruf go, huruf goin. Nah, huruf go ya. Iya. Kadang supaya bisa tidak ini Ustaz. Kadang membacanya agak terlalu ke atas, malah kayak ke huruf ko. Jadi pengucapan yang tepatnya bagaimana Ustaz, dan nasihatnya Ustaz agar bisa khusyuk dalam bacaan Quran. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan atas pertanyaan ini. Cara mengucapkan huruf gha yang benar, kita tinjau dulu dari makhrajnya. Gha ini memiliki tempat keluar di ujung tenggorokan. Mana ujung tenggorokan itu? Ujung tenggorokan, antum bisa lihat di sini, ini ada leher anak. Nah, 4 jarinya ya kita taruh di bawah janggut seperti ini. Ya, di bawah janggut kita. Kemudian kita telungkupkan seperti ini. Nah, di jari kelingkingnya inilah huruf makhraj gha, ya. Jadi ditekan ke atas saja. Gha. Dia sedikit ya makhrajnya ini berada ya mendekati daripada pangkal lidah, ya. Jadi di sini. Gha. Nah, suaranya ya ada garukan, sama seperti halnya tadi pertanyaannya huruf kha, dia satu tempat keluar, gha dan kha, gitu ya. Jadi gha dan kha ini satu tempat keluar. Saya kasih contoh pengucapannya tadi di ayat 11 ya. Kazzabat samudu bitagh. Ingat ga ya, setelah kita tahu makhrajnya di mana, bitagh gitu ya. Maka ya jangan lupa dia memiliki sifat ya yang berbeda dengan 4 temannya tebal, yaitu so, do, to, zo. Ya, ini semuanya 4 temannya ini dia memiliki sifat itbaq ya. Wasadu dadun ta'u da'un mutbaqah. Ini kata Ibnu Jazari. Ya, jadi ditebalkan. Maka gha, kha dan juga qa dia tidak memiliki sifat itbaq. Gitu ya. Dia tidak memiliki sifat itbaq. Kapan itbaq ini diletakkan? Ketika hurufnya dalam keadaan berharokat. Oke? Ketika hurufnya dalam keadaan berharokat. Makanya ketika gha berharokat tidak boleh bacanya gu, 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 tapi dibuka. Gha, gha, qa, qa, kha, qa, gha, kha. Beda dengan sa. Tidak boleh sa. Sa. Tidak boleh sa. Tapi so. Do. To. Lihat bibir saya. Mimik bibirnya ya. So. Do. To. Zo. Tidak boleh to. Tapi kalau go. Go. Go, ininya dibuka, dilepas, katup suaranya di sini. Go, kho, ko, so. Nah, lebih menebar. Jadi sifat itbaq ini kita berikan ketika ga-nya dalam keadaan berharokat. Oke? Nah, tapi dia memiliki sifat lain. Apa itu yang menebalkan ya suaranya? Yaitu sifat isti'la. Nah, istilah ini ya dalam semua keadaan, baik berharokat maupun sukun. Terutama ketika hurufnya dalam keadaan berharokat sukun. Ya, jadi naik. Ya, naik apanya? Naik pangkal lidahnya. Suaranya naik. Di sini contohnya bitog, tebel. Bitog, bitog,
bitog. Tapi ingat dia memiliki sifat rokhawah, ya, dialirkan suaranya. Bitogwaha dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, ma-nya hati-hati. Ya, ikut tebal, dia tetap tipis. Ghairil maghdubi, kedengaran suara saya? Ghairil maghdubi, jangan ghairil. Benar dimatikan, benar ditebalkan, ya, dan suaranya menebal ke atas, cuman dimatikan, ini salah. Jadi suaranya menebal ke atas, ya. Karena itbaknya tidak ada. Itbak ketika dalam keadaan berharokat. Oke, ghairi, nah ga tidak boleh ghairil bu, tidak boleh bu, tapi ga. Ghairil mag. Nah, ketika naik ke atas dia sifat isti'la. Ghairil maghdubi, suaranya menebal. Ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu, akhi. Itu cara mengucapkan huruf gha. Ya, dia memiliki sifat itbaq. Ini bagi teman-teman yang lain, letakkan itbaq ini dalam keadaan berharokat hurufnya. Gha. Gitu ya. Ketika sukun, istilahnya yang lebih kuat, ya. Ghairil maghdubi kadzabat samudu bitagwaha. Ada garukan di sini. Bitagwaha. Seperti itu. Sudah kejawab pertanyaan yang pertama, akhi? Untuk huruf gha-nya kira-kira bisa mengikuti? Bagaimana? Kalau misalnya kita bacanya sir, kita tahu pengucapan huruf go-nya udah benar, bagaimana, Ustaz? Kalau sir dikecualikan, karena tidak ada suara. Makharijul huruf itu sempurna ketika ada suara, talafut. Ketika dalam keadaan sir, ya, tidak dinilai, ya, tidak dinilai apakah itu bacaannya ya sempurna atau tidak ada. Biasa kita baca. Kayak gitu ya. Tidak ada suara ketika sir. Ya, maka ya tidak bisa dikatakan sempurna ataupun tidak. Memang ketika sir ya dikecualikan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Begitu, akhi. Jadi kalau mau sir tetap memakai makharijul huruf, boleh, silakan. Tapi tidak dijadikan sebuah kesamaan ketika kita membaca Al-Qur'annya dijaharkan. Begitu ya. Kalaupun kurang ketika sir, insya Allah maafu ya, dengan kita beristighfar setelah salat. Baik. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya bahwa bagaimana cara baca Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an dengan khusyuk ya. Betul? Nah, Ustaz. Nah, amin. Nah, tentu kekhusyuan itu tidak bisa didapatkan cepat ya, tidak bisa didapatkan secara instan. Ada persiapannya. Sebagaimana kita sholat. Ya. Dimulai dari kita meniatkan, besok subuh ya, saya mau sholat subuh deh, kayak gitu. Itu sudah niat kita di hari itu, di malam harinya. Nah, ketika sudah menjelang waktu subuh, tentu kita harus menjalani rutinitas ya, struktural lah kita katakan. Sebelum kita melaksanakan sholat, pasti kita bangun tidur, kita sikat gigi, atau kita mandi, begitu. Kemudian setelah itu kita berwudu. Berwudunya apakah hanya sekedar rutinitas wudu? Tidak, ya. Kita hayatin. Mulai dari mengucapkan bismillah, kita membersihkan kedua tangan, menghirup air ke hidung, mengeluarkannya, ya. Jadi kemudian ya berkumur-kumur, istinsyaq, kemudian juga membasuh muka. Setiap itu kita resapi. Ya, maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya yang maknanya, ya, setiap tetesan air wudu kita itu ya menggugurkan dosa kita, gitu ya. Jadi makanya setelah habis wudu jangan diusap pakai anduk ya, biarin aja ditetes, ya biar aja menetes air wudu. Itu yang kita niatkan. Ya, ketika kita
membasuh ya tangan kita, kita resapi bahwa mungkin ada dosa dengan kita membasuh tangan kita dengan air suci. Wudu ini menghapuskan dosa kita. Kita membasuh muka kita, ya. Bahwasanya setiap mata kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita nanti yang kita basuh ketika dalam keadaan wudu, itu akan keluar dosa-dosa kita dari mata, dari mulut kita, dari hidung kita, dari pendengaran kita, begitu. Yang perempuan, yang rambutnya mungkin kadang tidak sengaja terurai, ya berdosa, dibasuh kepalanya. Itu diresapi itu semua. Sampai dengan titik di mana kita bertakbir, ya. Sebelum itu, setelah wudu, kita berdoa kepada Allah. Ada doa di sana yang di mana ketika kita berdoa, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kita memasuki surganya dari pintu mana saja. Apa itu? Tambahkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Setelah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan membaca doa tadi, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata Nabi? Udkhulu ya al-jannata haitsu syi'tum. Jadi kamu masuk surga min haitsu syi'tum. Dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Itu Masya Allah fadilah itu kita hayat. Sampai kita jalan ke masjid atau kita bertakbir sampai dengan tempat sholat. Ya, melepaskan seluruh dunia itu di belakang kita. Hanya kepada Allah saja. Allahu Akbar. Engkaulah yang paling besar. Makanya bukan Allah kabir, tapi Allahu Akbar. Karena tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Ya, jadi itulah kekhusyuan. Jadi didapatkan dengan cara apa? Ya, persiapan. Ya, itu dalam sholat. Bagaimana dalam membaca Al-Quran? Demikian. Ya, bagaimana kita berwudu dulu. Kita siapkan diri kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, begitu ya. Ketika ketemu dengan ayat-ayat sajadah, kita sujud, kita berdoa kepada Allah. Ya, kemudian ini termasuk sunnah juga ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, kita berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dengan azab neraka. Ya, kemudian bagaimana cara taunya itu ayat-ayat azab? Tentu di sana ada, kita bisa melihat bacaan Al-Quran kita, artinya, maknanya. Kalau kita bisa bahasa Arab, ya Masya Allah, sudah cukup hanya membaca dan mengerti arti. Namun kalau belum bisa, ya kita coba ya bacanya dengan melihat arti. Udah sampai sini. Ya, satu halaman, setelah baca satu halaman, saya baca arti. Insya Allah akan khusyuk baca Al-Quran. Ya, akan khusyuk. Ya, insya Allah. Tentunya, ya lepas dari itu semua, ya bacaan Al-Quran kita itu, ya kualitasnya seperti apa. Jika baca Quran yang menurut kita bacaan itu sudah baik, insya Allah. Tapi kalau belum, ya tadi, terus disempurnakan dengan baik. Terus belajar. Begitu, akhi. Jadi kekhusyuan harus dipersiapkan ya jauh sebelum kita melaksanakan rutinitas ya ibadah tersebut. Apa saja dalam bersedekah, ya fadilah sedekah, makna sedekahnya bagaimana, apa sih kandungannya, kenapa harus bersedekah, itu harus kita pelajari dulu. Makanya Islam mengajarkan a'lam annahu la ilaha illallah, ilmui dulu, ketahui dulu, baru setelah itu kamu syahadat. Ya. Jadi kenapa kamu Islam? Keturunan. Salah, ya. Bukan keturunan. Pertama kamu Islam karena saya tahu begitu keagungannya Islam, begitu besarnya Islam. Islam itu indah. Ya. Apa makna indah itu? Indah untuk semua alam. Kenapa Nabi Muhammad diutus? Untuk rahmatan lil alamin, mengajarkan keindahan, bukan mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan keindahan. Dan keindahan itu adalah akhlak. Dan seluruh ibadah adalah akhlak. Kenapa kesempurnaan sholat seseorang itu diterima? Ya, jika sholatnya itu berdampak dengan akhlaknya yang baik. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, apa yang terjadi? Ya berarti sholatnya tidak sempurna. Makanya ujung dari seluruh ibadah, sholat, sedekah, adalah apa? Akhlak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar.
Kalau kita masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, berarti sholat kita belum sempurna. Tapi kalau sudah ya terhalang dari setiap perbuatan yang tidak baik, berarti sholat kita itu sudah baik. Begitu akhi, begitupun sedekah. Sedekah itu Allah Subhanahu wa taala ya fardukan ya kepada kita semua, ya mewajibkan kepada kita semua yang bisa, yang memiliki kemampuan. Bukan hanya kemampuan harta. Makna sedekah itu yang dikatakan oleh Nabi sangat luas sekali. Ya, senyum kita kepada saudara kita itu sedekah. Kemudian kita membawa satu ember yang berisi, kita berikan kepada saudara kita, kemudian ember kita sekosong, nah air itu adalah sedekah buat diri kita kepada dia. Bahkan kata Nabi SAW, ya, wa a'dhamu sadaqatun luqmatan yadu'aha ar-rajulu fi fami zaujatihi. Jadi seorang laki-laki suami ya yang paling besar sedekahnya dari semua itu, dari tersenyum membantu orang lain, adalah seorang suami yang memberikan satu suap nasi ke dalam mulut istrinya. Masya Allah, itu yang namanya kalau kita pahami setiap makna ibadah, insya Allah akan akan menjadikan setiap ibadah itu bukan hanya mendapatkan pahala, tapi akan berdampak dalam kepribadian kita. Begitu akhi, barakallahu fikum atas pertanyaannya, terima kasih. Semoga bisa terjawab. Nah, akhi, masya Allah. Dan bagi teman-teman yang lain, insya Allah pertanyaannya nanti bisa dijawab di pertemuan berikutnya atau nanti bisa langsung chat Ana ya. Terima kasih, akhi dan teman-teman sekalian. Tafadhol. Jazakumullah khairan atas kajian hari ini, dan sekian kajian kelas Tahsin Al-Futuwah ITPLN malam hari ini. Kami mengingatkan kembali karena kita sekarang memasuki hari Jumat, ada sunnah Nabi yaitu membaca surah Al-Kahfi di malam atau hari Jumat. Dan karena kita sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah, diingatkan kembali insya Allah nanti akan ada puasa Arafah yang keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan dosa tahun lalu. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membaca dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.